Kebakaran melahap kios servis jok motor yang berlokasi di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Besarnya kobaran api membuat sejumlah karyawan gudang penyimpanan daging beku yang berada di samping kiri lokasi kebakaran panik lari berhamburan karena khawatir api merambat ke gudang tersebut. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik di ruang tengah yang kemudian merambat ke seluruh bangunan kios. Penyebabnya untuk sementara kita menduga dari korsleting listrik. Ada korban dalam peristiwa ini, Bang? Dalam kebakaran ini tidak ada korban, alhamdulillah tidak ada korban. Cuman ya memang masih dalam pendinginan lah. 11 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Kini peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu, di Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, kobaran api melahap sebuah rumah warga. Kebakaran terjadi saat istri dan anak pemilik rumah sedang berada di ruang tengah dan melihat asap tebal muncul dari ruang belakang rumah miliknya. Kencangnya tiupan angin dan besarnya kobaran api membuat bangunan rumah dan 2 unit kendaraan korban habis terbakar. Tim damkar menurunkan 3 unit armada untuk memadamkan api. Menimpa rumah milik Apiansa yang beralamat di RT 10 RW 3 Kelurahan Pasir Putih. Adapun laporan ini kami terima sekira pukul 8.30 oleh seorang saksi bernama Sarifah. Menindaklanjuti laporan tersebut, kami mengerahkan 1 unit mobil damkar, kemudian disusul rescue dan dibantu oleh TRC BPBD berupa 1 unit mobil tangki air. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Pemirsa, sebuah minimarket berlantai 3 di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Api muncul pertama kali dari lantai 2 yang merupakan tempat tinggal karyawan. Kobaran api besar muncul dari atap bangunan minimarket berlantai 3 di Jalan Todopuli 7, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat malam. Api pertama kali muncul dari lantai 2 bangunan yang merupakan tempat tinggal karyawan, sekaligus gudang penyimpanan barang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik kemudian menjalar hingga ke lantai 3 gedung. Petugas yang kesulitan menuju titik api di lantai 2 terpaksa menggunakan tangga dan menjebol dinding. Api baru padam setelah 13 mobil damkar dikerahkan. Ruangan mes ya. Selain di mes itu ada barang yang lain terbakar juga? Lantai 2 Pak, karena yang di atas lantai 2 ada duran juga Pak. Lokasi kebakarannya itu di atas lantai 2. Ya, di lantai 2 itu berawal dari lantai 2 yang naik ke lantai 3. Jadi kita kesulitan untuk tembus masuk karena kita tidak bisa masuk dari bawah dulu, jadi kita naiknya dari atas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memeriksa karyawan minimarket sebagai saksi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pemotor di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tertabrak minibus. Diduga mereka menerobos lampu merah di Simpang 4. Nampak dari CCTV, detik-detik kecelakaan antara 2 motor dengan 1 unit mobil di Simpang 4 Exit Tol di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangjati, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya 1 orang terpental ke aspal jalan dan 1 orang lain nyaris terlindas ban belakang mobil. Keduanya pun dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Kecelakaan bermula dari 2 orang mengendarai motor menerobos lampu merah yang sedang menyala di lokasi kejadian dari arah kota Pandaan, Malang Utara Selatan. Sementara dari arah pintu tol keluar Pandaan melaju mobil dengan kecepatan tinggi. Kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah utara ke selatan pada saat apil atau traffic light menyala merah berusaha menerobos. Pada saat di persimpangan terjadi kecelakaan dengan kendaraan yang dari arah timur ke barat atau dari arah exit tol. Terkait peristiwa tersebut, pihak kepolisian melakukan olah TKP dan mengecek rekaman CCTV. Kini 2 motor dan minibus diamankan ke pos lantas terdekat. Sementara 2 korban sudah pulang ke rumah masing-masing dari Rumah Sakit Sahabat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 2 pejalan kaki ditabrak minibus di kawasan Gandawijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat. Selain itu juga mobil menabrak sejumlah sepeda motor hingga ringsek. Parkir,
Nampak dari rekaman CCTV, detik-detik satu unit mobil jenis minibus menabrak 2 orang pejalan kaki dan 3 unit sepeda motor di kawasan Ganda Wijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang pejalan kaki harus dilarikan ke rumah sakit sementara mobil mengalami ringsek di bagian depan. Pasca kejadian, unit Laka Lantas Polres Cimahi yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP. Dari keterangan saksi, mobil dari arah Jalan Sriwijaya menuju alun-alun Cimahi ini terlihat oleng sebelum akhirnya menabrak korban. Pertama, mobil dari sana keras kenceng deh. Kayaknya mengandung dari sana. Ngebanting setir, ada ibu-ibu lewat di nyebrang gitu. Nyebrang, lewat kayaknya mau ketabrak gitu ya. Udah kena si mobil ngebanting setir ke kiri. Motor yang terparkir sejumlah 3 sepeda motor, yang satu ada pengendaranya. Untuk yang pengendara, gimana kan kondisinya? Alhamdulillah untuk saat ini untuk pengendara kami cek di rumah sakit keadaannya luka ringan dan masih bisa untuk diajak untuk komunikasi. Berapa orang Pak korban lukanya? Korban luka untuk saat ini baru 2 orang, namun dua-duanya alhamdulillah masih bisa diajak komunikasi dan masih bisa memberikan keterangan. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, pengemudi mobil beserta motor yang rusak tertabrak dibawa ke Mapolres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah di Kampung Bilogai, Intan Jaya, Papua Tengah. Akibatnya 1 personil Operasi Damai Kartens gugur. 1 personil Operasi Damai Kartens gugur terkena tembakan dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Apen Kobogau pada hari Jumat. Anggota Ops Damai Kartens diserang KKB dari belakang Tower BTS Telkomsel di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah selama 30 menit. Korban sebelumnya telah dievakuasi dan diberi pertolongan pertama di Puskesmas Sugapa, namun nyawanya tak tertolong. Kini Satgas Operasi Damai Kartens tengah mencari keberadaan KKB tersebut. Akibat dari tembakan KKB tersebut, salah satu personel kami mengalami luka tembak di bagian rahang sebelah kiri dan tembus di rahang sebelah kanan.